Adik-adik, Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online hari ini bersama Kak Reisa dan Kak Ivana. Adik-adik, kita bersyukur karena pertolongan Tuhan senantiasa kita rasakan dan selalu menyertai kakak dan adik-adik. Adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, masih kurang semangat. Sekali lagi, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, puji Tuhan dalam kehidupan kita selalu dilimpahkan kasih setia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kasih setia Tuhan selalu indah dalam kehidupan kita. Lebih indah dari apapun. Nah, untuk itu kakak jemput adik-adik semua untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian Kasih Yesus indah. Nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh Adik-adik, disilakan duduk kembali. Adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita berdoa. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, kita tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan karena Tuhan masih menjaga kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami untuk memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kira-kira selama di rumah saja, apa saja nih kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan? Kalau Kak Resa bagaimana? Kalau kakak, kebaikan Tuhan yang kakak rasakan itu kakak masih sehat. Selain itu kakak juga masih bisa makan. Apalagi ya kak? Satu lagi Kak Resa, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Wah benar sekali kak, Tuhan Yesus sangat baik karena dia masih menjaga keluarga kita. Dia menjaga papa kita, Menjaga mama kita, menjaga kakak kita. dan juga menjaga adik-adik. Untuk itu kakak jemput adik-adik semua untuk berdiri dan kita nyanyikan pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang
Adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Wah Kak, sudah banyak yang angkat tangan. Wah, banyak sekali ya Kak Resa. Kalau adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Kak Meli. Tapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan melalui puji-pujian. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, adik-adik ambil sikap doa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sekarang sudah siap untuk mendengarkan cerita kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah tentunya. Senang sekali Kak Meli bisa menjumpai adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Dan Kak Meli akan menyapa khususnya anak-anak Parjemaat Kota Baru. Shalom semuanya. Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan? Hari ini kita mau belajar. Karena itu, pastikan adik-adik tidak kemana-mana dan duduk mendengarkannya sampai selesai. Adik-adik yang terkasih, adakah di antara kalian yang pernah menonton berita bencana alam tsunami di televisi? Sangat mengerikan bukan? Air laut naik ke daratan dan menggenangi seluruh daratan. Yang bisa berenang, bisa saja dia selamat. Tapi bagi yang tidak bisa berenang, sudah pasti dia akan tenggelam. Nah, adik-adik, ternyata peristiwa air bah menutupi bumi telah terjadi pada zaman dahulu kala. Pada zaman itu, manusia hidup dengan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan membuat Tuhan ingin menghukum mereka. Tapi ada satu bapak yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Nabi Nuh. Adik-adik bisa membaca kisahnya dalam kitab Kejadian pasal 6 sampai pasal 9 ayatnya yang ke-17. Di sana diceritakan Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat sebuah batra yang sangat besar. Untuk apa ya? Tapi Nabi Nuh tetap taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Walaupun banyak orang yang menertawai Nabi Nuh selama pembuatan batra itu. Setelah batra itu selesai, Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya masuk ke dalam batra. Mereka juga membawa 7 pasang jantan dan betina dari binatang yang tidak haram, dan 1 pasang jantan dan betina dari binatang yang haram. Semua itu dibawa ke dalam batra. Lalu, apa yang terjadi? Adik-adik,
hujan yang sangat lebat turun ke bumi, dan tingkap-tingkap air terbuka, lalu air bah menutupi bumi. Tentu itu melenyapkan semua yang ada di bumi. Tapi Nabi Nuh dan keluarganya sudah pasti selamat karena mereka ada di dalam bahtera. Begitu besarnya air bah yang melanda bumi saat itu, sampai-sampai Nabi Nuh dan keluarganya harus menunggu selama 150 hari lamanya sampai air bah itu mulai surut. Lama sekali ya. Nah, adik-adik, bahtera Nuh mendarat di pegunungan Ararat. Tapi bagaimana caranya ya Nabi Nuh mengetahui air bah sudah surut? Nabi Nuh membuka tingkap bahtera dan melepaskan 1 ekor burung gagak dan 1 ekor burung merpati. Namun tidak berapa lama, kedua burung tersebut terbang kembali ke dalam bahtera. Kenapa? Karena memang belum ada tempat mereka bertengger di luar sana. Itu artinya air bah belum benar-benar surut. Lalu Nabi Nuh memutuskan untuk menunggu 7 hari lamanya lagi. Setelah itu, dia melepaskan kembali 1 ekor burung merpati. Mana ya burung merpatinya? Nah, adik-adik, tidak lama kemudian burung merpati tersebut kembali ke bahtera Nuh dengan membawa 1 helai daun zaitun yang segar. Itu artinya air bah sudah mulai surut. Namun, Nabi Nuh memutuskan untuk menunggu lagi 7 hari lamanya. Setelah itu, dia melepaskan 1 ekor burung merpati. Tapi kali ini, burung merpatinya tidak kembali lagi. Itu artinya, dia sudah mendapatkan tempat bertengger di luar sana dan air bah sudah benar-benar surut. Karena itu, Nabi Nuh dan keluarganya juga semua binatang yang ada di dalam bahtera keluar dari bahtera. Dan sebagai ungkapan syukur mereka kepada Tuhan, Nabi Nuh membuat sebuah mezbah dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberkati mereka dan juga Tuhan menaruh busurnya di langit sebagai tanda perjanjian bahwa Tuhan mengasihi manusia dan tidak akan ada lagi air bah yang datang melenyapkan isi bumi. Nah, adik-adik, dari cerita Nabi Nuh tadi, kita belajar untuk hidup taat seperti Nabi Nuh dan kita belajar taat kepada Tuhan. Karena setiap anak-anak yang taat kepada Tuhan dikasihi olehnya. Karena itu, siapa dari kalian yang mau hidup taat kepada Tuhan? Kamili juga mau. Dan jangan lupa, kalian juga taat kepada papa, taat kepada mama, taat kepada guru di sekolah, terlebih lagi taat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, Kamili mau tanya, tadi dari cerita Nabi Nuh, ada berapa orang yang selamat? Ada berapa? Ya, benar. Ada 8 orang yang selamat. Siapa saja mereka? Eits, tunggu dulu. Kamili mau dengar adik-adik menjawabnya dengan menyanyikan lagu Nabi Nuh. Jadi adik-adik, ada berapa orang yang selamat? Ada 8 orang. Siapa saja mereka? Hujan lebat turunlah
Ayo adik-adik, mulai saat ini kita hidup menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk hidup menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, dari cerita Bapak Nuh hari ini kita diajarkan untuk taat. Kenapa ya kira-kira Kak Reza? Karena Tuhan mengasihi setiap orang yang taat kepada Dia. Dan Bapak Nuh diselamatkan dari air bah karena ketaatannya kepada Tuhan. Benar sekali Kak Reza. Kalau kita taat pada perintah Tuhan, pasti Tuhan senang. Adik-adik, kakak jemput berdiri untuk menyanyikan pujian T-A-A-T, taat. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu ini dengan tempo makin lama makin cepat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ku mau taat seperti Yesus, T-A-A-T taat. Kurang cepat adik-adik, lebih cepat lagi ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ku mau taat seperti Yesus, T-A-A-T taat. Yang terakhir, lebih cepat lagi ya adik-adik. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ku mau taat seperti Yesus, T-A-A-T taat. Adik-adik, disilakan duduk kembali. Adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mengucapkan ayat emas kita hari ini. Silakan buka Alkitabnya ya adik-adik. Ayat emas kita hari ini terpilih dari Yohanes 14 ayat 21a. Sudah dapat ayatnya adik-adik? Yuk kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Adik-adik, sekali lagi mari kita berdiri dan mengucapkan ayat emas ini dengan menggunakan gerakan. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Adik-adik, ada begitu banyak berkat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan untuk itu, mari kita memberikan persembahan syukur kita sambil menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ulangi pujian ini sekali lagi ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Untuk itu, kita akan berdoa persembahan kita. Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, dan mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Sekarang saatnya kita membuat prakarya. Mari kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, ada kertas bufalo berwarna biru, lalu ada kertas bufalo berwarna putih, dan juga kertas bufalo berukuran kecil berwarna putih seperti ini. Kita juga akan menggunakan lem, gunting, dan tentunya spidol. Tapi jika adik-adik di rumah memiliki krayon ataupun pensil warna, bisa menggunakannya. Sekarang perhatikan Kamili cara membuatnya. Hari ini kita akan membuat prakarya pelangi. Kertas bufalo berwarna biru dan kertas bufalo berwarna putih kita akan lipat dibagi dua. Seperti ini. Setelah itu, adik-adik membuat 2 garis pada kertas bufalo berwarna putih. Seperti ini. Jika sudah, adik-adik sekarang menggunting bagian yang tadi adik-adik sudah garis. Seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita akan menekuk ke depan bagian yang telah kita gunting tadi. Hasilnya seperti ini. Jika sudah, adik-adik sekarang akan menaruh lem pada semua sisi kertas bufalo yang berwarna putih yang kita gunting tadi. Di semua sisinya ya. Setelah itu, kita akan lem bagian kertas yang putih ini ke bagian kertas yang biru. Seperti ini. Jika sudah, sekarang kita akan buat pelanginya. Kertas bufalo yang berukuran kecil tadi, adik-adik gambarkan setengah lingkaran pada kertasnya. Seperti ini. Setelah itu, adik-adik gunting kertasnya di bagian yang adik-adik sudah gambar tadi. Kita gunting ya. Bagi adik-adik yang batita dan balita, nanti penggunaan guntingnya bisa dibantu oleh papa atau mama dan juga kakak yang ada di rumah. Nah, sekarang kita sudah dapatkan gambar setengah lingkarannya. Sekarang kita akan warnai setengah lingkarannya
dengan warna pelangi. Ayo, adik-adik masih ingat warna pelangi itu apa saja? Me, ji, ku, hi, bi, ni, yu. Ya, ada warna merah, ada warna jingga, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna nila, dan ada warna ungu. Jadi, ada berapa warna pelangi? Ya, ada 7 warna pelangi. Sekarang kita akan warnai. Dan hasilnya seperti ini. Pelanginya sudah jadi. Kalau begitu, kita akan tempelkan pada bagian kertas yang tadi. Adik-adik bisa menaruh lem pada bagian penyangganya. Dan sekarang tempelkan gambar pelanginya. Seperti ini. Tapi sepertinya ada yang kurang. Kalau pelangi itu biasanya pelangi itu ada di langit. Karena itu, adik-adik boleh menambahkan gambar awan dan juga gambar matahari. Dan juga adik-adik bisa menggambar orang di bagian bawahnya. Nah, adik-adik, hasilnya seperti ini. Jangan lupa adik-adik menuliskan kalimat, inilah tanda perjanjian Tuhan dan manusia. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena ibadah sekolah minggu kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami mau mengimani kasih setia, tuntunan dan penyertaan Allah Tritunggal senantiasa menuntun dan menyertai kami, terlebih khusus seluruh anak-anak par jemaat Kota Baru dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Mama, dan kakak-kakak yang telah mendampingi adik-adik selama sekolah minggu online hari ini. sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online Par Gemit Kota Baru minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!